Hani, itu bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka makan perjamuan dulu, perjamuan Paskah anak domba sebelum mereka dibaptis di Laut Merah, saudara, yang terbuka, saudara. Itu adalah baptisan massal buat bangsa Israel. Nah, kita melihat dari sini bahwa adalah mungkin anak-anak saudara yang belum dibaptis bisa ikut terlibat atau berpartisipasi di dalam perjamuan Paskah secara keluarga. Jadi saudara, libatkan anak-anak saudara selagi mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ini menjadi satu kesaksian buat keluarga saudara bahwa seisi rumah tangga saudara adalah menyembah Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat keluarga kita. Amin, saudara-saudara. Jadi ini adalah dasar firman Tuhan yang secara profetik saya sampaikan apa yang Tuhan bilang, semua satu rumah diselamatkan. Dan juga dia memberikan ayat di mana Tuhan Yesus, di mana Allah mengatakan kepada bangsa Israel di Mesir untuk mereka seisi keluarga makan perjamuan. Dan pada waktu itu belum ada baptisan, saudara-saudara, ya. Jadi kalau saudara bingung, anak saya Bu Hana belum dibaptis, ini saya belum dibaptis saat ini. Tetapi saya mau memberikan encouragement, saudara-saudara. Katakan kepada anak-anak saudara, perjamuan kita yang pertama secara keluarga itu tadi malam. Karena Tuhan bilang lakukan tiap hari secara keluarga. Bukan tadi 1-2 malam yang lalu, saudara-saudara. Jadi kita pertama kali sebagai keluarga kita makan perjamuan Tuhan. Dan ketika saya melakukan itu semacam ada suatu urgency. Saya bilang sama suami saya, Ani, jangan berlambat-lambat. Karena apa? Tuhan saat ini sedang berjalan-jalan di seluruh Amerika. Lihat kota New York. Itu pada tanggal, saudara, ini bukan suatu kebetulan secara profetik, saudara. Hari Sabtu itu adalah merupakan tanggal 10 Nisan. Tanggal 10 Nisan adalah di mana Tuhan memerintahkan bangsa Israel ambil untuk mempersiapkan. Mereka dikatakan ambillah pada tanggal 10 bulan pertama tahun ini, saudara, itu bulan Nisan. Mereka diperintahkan untuk mengambil domba yang 1 tahun tidak bercacat celah, dan dia katakan simpanlah mereka di rumahmu selama 4 hari, saudara-saudara. Jadi saudara, kenapa? Dan itu dimulai tanggal 10 Nisan, itu hari Sabtu. Itu di mana saya mimpi tentang New York. Ada apa, bencana atau apa namanya, orang-orang pada ditarikin. Saya lihat banyak polisi, kekacauan di mana-mana, saudara. Dan begitu saya mendapat mimpi itu, dan Tuhan bilang, Hana, cepat lakukan perjamuan setiap hari. Karena apa? Tuhan sedang melancarkan secara apa namanya, besar-besaran saat ini global penghakiman, saudara-saudara, panah-panah dari apa namanya, coronavirus ini, saudara-saudara, diluncurkan semuanya ke seluruh dunia, saudara. Dan yang paling mengerikan adalah kota-kota, karena di dalam satu bangsa ada yang namanya The Babylonian, yaitu kota-kota Babel, saudara. Di dalam suatu bangsa ada yang namanya kota Babel. Kota Babel yang memiliki karakter sebagai Babel Tower, atau karakternya Babel, yaitu tempat pemujaan setan, atau tempat di mana dosa paling banyak di darah tercurah, saudara. Atau menjadi pusat ekonomi, dan juga menjadi pusat kejahatan, dan juga menjadi pusat dosa, ya, kota-kota dosa. Nah, saudara, kota-kota dosa ini di tiap-tiap bangsa ini sedang dibersihkan Tuhan, sedang dihakimi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara tinggal di Jakarta, berhati-hati. Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, jangan keluar lagi tanggal 3 mulai dari hari ini, tanggal 13 Nisan. Dan perjamuan Paskah yang sebenarnya itu adalah dilakukan, saudara, bukan hari Friday, tapi esok hari, di mana hari ini adalah hari untuk Indonesia itu adalah saat ini, di mana saudara ngelihat saya sekarang ini, ya, saudara, hari ini. Jadi kalau saudara menonton ini, saudara cepat-cepat lakukan perjamuan bersama dengan keluarga, saudara-saudara. Saudara harus melakukannya dengan iman. Minta kepala keluarga. Gampang sekali, saudara, bagaimana untuk baca firman Tuhan, di mana Yesus mengkutip, di mana Yesus mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku. Lakukanlah ini sebagai peringatan bagimu. Saudara, kalau saudara bapak kepala rumah tangga, bagaimana melakukannya, saudara-saudara?
Saudara lakukannya dengan confident. Karena apa? Saya percaya Roh Kudus menuntun. Firman Tuhan berkata, janganlah ada orang lain mengajarmu karena engkau sudah memiliki urapan, yaitu urapan daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kita, mengajarkan saudara-saudara, bapak-bapak, pemimpin-pemimpin, bagaimana melakukan perjamuan ini. Ambillah, air anggur saudara ya, atau jus merah gitu kan, atau apalah, nanti saudara pasti dituntun jadi kreatif saudara-saudara, karena bukan itemnya yang menyelamatkan, tapi imannya saudara. Yang saudara lakukan. Saudara kalau tidak ada jus ya apalah yang dibuat merah gitu ya. Ya saudara nanti Tuhan kasih tahu sendiri. Saya pernah dengar juga orang melakukan perjamuan bukan pakai, tidak pakai matza, tidak pakai roti tidak beragi, pakai singkong saudara-saudara. Dan apakah itu valid gitu ya? Saya katakan valid. Karena apa? Bukan singkongnya yang menyelamatkan, tapi imannya saudara-saudara. Karena apa yang kita lakukan di bumi, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, lakukan, please kalau saudara ingin terlewati, ingin selamat daripada coronavirus ini, saudara lakukan perjamuan kudus tiap-tiap hari bersama dengan keluarga, karena ini adalah perintah Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan seperti ini saudara, Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Saya akan baca dalam Indonesianya. Maleakhi 3, saudara catat ya ayatnya saudara, dibaca bersama dengan keluarga nanti. Maleakhi 3 ayat 16. Maleakhi 3 ayat 16. Dikatakan begini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab, benar nggak ya? Ya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara, dikatakan sebuah peringatan ditulis, saudara, di hadapannya bagi orang-orang. Saudara, peringatan apa ini saudara? Perjamuan Paskah ini adalah merupakan suatu peringatan yang ditulis buat kita, anak-anak Tuhan, orang-orang benar, saudara-saudara. Untuk apa saudara? Yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, saudara-saudara. Dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, dikatakan pada hari yang kusiapkan. Saudara-saudara, saya katakan lagi, kita harus mengerti time and season, waktu-waktunya Tuhan. Di Alkitab dikatakan suku Isakar, mereka ini adalah suku yang mengerti tentang time and season, waktu-waktunya Tuhan. Waktu-waktunya Tuhan itu apa saudara? Sudah ada ditentukan di Alkitab, perjamuan-perjamuannya Allah. Ini semuanya signifikan saudara-saudara. Jadi Tuhan bekerja melalui schedule-nya saudara-saudara. Yang itu sebabnya kita harus mengerti kehendak Tuhan, supaya kita mengerti waktu-waktunya Tuhan dan diberikan pengetahuan, diberikan discerning ya, membedakan roh, membedakan waktunya Tuhan saudara. Dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, saya katakan tadi dari awalnya, tahun ini Tuhan katakan ini adalah the winnowing, itu tahun-tahun penampian. Saudara, jangan berpikir bahwa semua orang yang datang ke gereja mereka adalah anak-anak terang. Saudara, di dalam gereja juga ada yang namanya lalang dan gandum, saudara-saudara, anak terang dan anak gelap. Ada orang-orang palsu, ada domba-domba palsu yang masuk ke dalam gereja berbulu domba tapi di dalamnya serigala, saudara-saudara. Begitu juga dengan para pemimpin-pemimpin. Ada pemimpin-pemimpin juga yang kelihatannya seperti domba Tuhan, tapi mereka adalah serigala-serigala yang buas. Oleh sebab itu saudara harus memiliki roh Allah. Saudara harus bersekutu dengan Roh Kudus supaya saudara bisa membedakan mana pemimpin yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, yang benar-benar daripada Tuhan. Saudara, mana yang merupakan
pemimpin palsu atau pengajar palsu atau gembala palsu, rasul palsu, nabi palsu, saudara-saudara. Saudara harus bisa membedakannya. Dan Tuhan katakan keluar daripada sistem Babylon, keluar daripada tempat sistem dunia itu, saudara-saudara. Dan kita harus mengenal isi hati Tuhan. Saudara, saya banyak ketika saya di dalam grup WhatsApp di gereja-gereja di Indonesia, saya memperhatikan, oh my goodness Lord, kenapa anak-anak Tuhan ini yang seyogyanya mereka sudah seusia saya, tapi mereka masih seperti kanak-kanak. Mereka masih tidak mengerti kehendak Allah. Mereka bahkan ada satu yang mereka, saudara, saya memberitakan firman Tuhan, nubuatan Tuhan. Saudara, apa yang saya terima ini dari anak-anak Tuhan dari Indonesia, saudara, yang selevel saya. Mereka bilang, saudara-saudara, mana ada nabi, mana ada rasul di Alkitab, dan dia ini pendeta, saudara. Saya pikir, oh Tuhan, my goodness, Lord, begitu jelasnya di Alkitab ada nabi dan ada rasul. Mulai nabi ada dari Kejadian sampai Wahyu. Nabi masih bergerak di sana. Tidak pernah Tuhan hapuskan, saudara. Nabi itu bahkan diluncurkan di akhir-akhir zaman ini. Karena apa? Nabi-nabi ini adalah orang-orang yang akan memberikan peringatan, yang akan mereka tuh watchman tower. Nabi-nabi Tuhan ini, saudara, adalah orang-orang yang memblow trompet, membunyikan trompet. Nabi-nabi ini adalah orang-orang yang mempersiapkan jalan Tuhan. Prepare the way of the Lord. Persiapkanlah jalan Tuhan. Saudara, jadi ketika Tuhan Yesus datang kembali, saudara-saudara, untuk menjemput gerejanya, dia akan bangkitkan nabi-nabi, saudara-saudara, di seluruh dunia. Jadi saudara, kalau saudara bisa memandang dengan mata kepala sendiri atau rohani, saudara perhatikan, ada banyak nabi-nabi Tuhan yang diluncurkan saat ini di seluruh dunia, di seluruh bangsa. Nabi-nabi yang disembunyikan, saudara. Perhatikan orang di sekitarmu, perhatikan orang-orang di gerejamu. Saudara-saudara tidak perlu panggil nabi dari satu kota ke kota lain. Tuhan sudah berikan di tengah-tengahmu, saudara-saudara. Itulah kebaikannya Tuhan. Dia sudah berikan penginjil, dia berikan di tengah-tengah saudara, jemaat saudara, di tengah-tengah kumpulan saudara. Tuhan kirim, Tuhan bangkitkan para nabi, para rasul, para pengajar, para penginjil, para gembala. Perhatikan siapa mereka, tandai siapa mereka, sambut mereka, karena 5 jawatan ini adalah urapan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam mereka. Kalau kita cuma menerima gembala, kita menolak yang 4. Kita sebenarnya sudah menolak Yesus. Bukan orang ini yang kita tolak, tapi kita menolak urapan Tuhan Yesus di dalam keempat jawatan, saudara. Jadi saudara, ini sebenarnya suatu teguran buat gereja. Dijungkir balikkan prinsip-prinsip, teori-teori, doktrin-doktrin gereja yang tidak alkitabiah, saudara-saudara. Jadi saudara, waktu saya beritahukan semua kejelasan tentang bagaimana Tuhan masih membangkitkan nabi dan rasul, penginjil, pengajar, waduh, saya habis dianiaya, saudara-saudara. Ini dari teman-teman saya di Indonesia, saudara-saudara, yang saya pikir mereka sudah dewasa rohani. Tapi saya katakan, Tuhan, tidak apa-apa. Dan Tuhan katakan, keluar kamu dari grup itu. Karena apa? Jangan engkau membuang mutiara ke mulut babi. Wah, ayat itu keluar, saudara. Kata Tuhan, jangan kau membuang mutiara ke mulut babi. Berarti Tuhan, saya berpikir, wow, Tuhan itu kasar sekali. Karena apa? Mereka itu menyebut dirinya pendeta. Mereka itu menyebut dirinya anak-anak Tuhan, orang Kristen. Tapi Tuhan menyebutnya babi, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak nabi-nabi Tuhan yang berbicara kepada mereka, yang mengingatkan mereka, saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan mereka babi. Jangan buang harta, jangan mutiara Tuhan. Firman Tuhan itu adalah harta mutiara. Jadi saudara-saudara, kalau kau sudah berbicara kalau Tuhan mengangkat engkau, memberikan pesan kepada dirimu, memberikan teguran kepada para pemimpin-pemimpin, atau memberikan teguran kepada seseorang yang dikirimkan, yang Tuhan kirimkan kepadamu, saudara, dan mereka menolak engkau, dan mereka bukan engkau yang ditolak, tapi mereka menolak Kristus, maka saudara, penghakiman Tuhan saat ini cepat sekali, saudara-saudara. Saya mau kesaksian sedikit, saudara, ya. Ada satu pendeta, saudara-saudara, yang baru-baru tahun 2020 ini Tuhan katakan, Hana kasih tahu kepada
Saya nggak mau sebutkan, saya nggak akan mau sebutkan, saudara. Kasih tahu kepada orang ini, saudara, dia adalah pendeta, saudara-saudara. Katakan kepadanya, berdoa buat Tuhan, suruh engkau. Jadi Tuhan bilang begini, Ana dia lagi kena penyakit kanker, gitu ya, penyakit kanker. Tuhan katakan pergi kepada dia, doakan dia, dan katakan kepada dia, Tuhan mengutus Tuhan mengutus engkau ke sana untuk mendoakan dan sampaikan nubuatan Tuhan yang akan terjadi pada tahun 2020 supaya dia bisa mengingatkan umat Tuhan yang dia gembalakan, saudara-saudara. Jadi seyogyanya waktu itu adalah saya diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuatan tahun 2020 kepada seorang gembala Tuhan itu, saudara-saudara. Dan saya mau taat sama Tuhan. Saya kirim saya melalui Facebook ya, Facebook message gitu loh. Pastor, Tuhan bilang begini. Ini Tuhan bilang saya harus berbicara kepada engkau, saudara-saudara. Tuhan bilang saya harus mendoakan engkau supaya kankermu sembuh, segitu loh, saudara-saudara. Lalu saudara, saya sampaikan panjang lebar, tidak digubris gitu ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan lihat kayak Tuhan, Tuhan lihat sendiri kan, saya berusaha sekuat tenaga saya sampaikan pesan saya yang Tuhan bilang kepada dia melalui message ya Tuhan, tapi saya belum ada respon Tuhan, belum ada apa-apa. Ini pada waktu coronavirus belum meningkat di Wuhan, saudara-saudara. Dan seyogyanya Tuhan utus saya kepada gembala tersebut supaya gembala tersebut mengingatkan kepada jemaat-jemaatnya, karena dia punya jemaat, so dia punya otoritas. Saya mau menyampaikan itu kepada dia supaya mengingatkan kepada jemaatnya untuk bersiap-siap ketika ada terjadi goncangan. Jangan takut, ketika ada terjadi goncangan itu satu kebaikan buat kita, mengucap syukur dan menyerah saja. Itu seyogyanya yang firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada gembala tersebut, saudara-saudara. Tetapi saya tidak digubris, saudara. Saya tidak digubris dan tidak dijawab. Nggak bilang terima kasih. Oh ya Hana, baik, saya akan doakan atau macam mana, saudara. Seminggu lewat. Saya bilang sama Tuhan, saya cuci tangan ya Tuhan. Saya sudah lakukan yang terbaik. Saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Lalu saya move on dengan hidup saya, saudara-saudara. Tapi saya mulai melihat, waduh, ini coronavirus makin meningkat di Wuhan. Waktu itu Tuhan bilang, Hana, bawa Cina ke mahkamah penghakimanku. Saya disuruh Tuhan untuk membawa Cina, saudara, ke mahkamah penghakiman Tuhan. Jadi saudara boleh dikatakan saya bersama dengan Tuhan ketika membuat rencana untuk kegoncangan di Wuhan, saudara-saudara. Makanya saya mengerti ketika itu mulai terjadi, saya sangat tenang sekali, saudara. Ketika di gereja saya dikatakan, pendetanya mengatakan, mari kita berdoa melawan coronavirus jam 5 hari ini. Datang ke gereja. Saya tanya Tuhan di tempat duduk saya. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini? Kok kayaknya nggak sesuai dengan rencana yang kau katakan? Karena saya tahu rencana Tuhan dari awal, dia rapat dengan saya ikut. Sebab saudara-saudara, kalau saudara nabi, Tuhan katakan bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu sebelum aku mengatakannya kepada para nabi-nabiku, para hambaku. Jadi saudara, percaya firman Tuhan ini, saya mengalaminya sendiri selama menjadi nabi bertahun-tahun, saudara, belasan tahun. Setiap kali ada perkara-perkara yang besar terjadi di suatu bangsa, saudara-saudara, di bangsa tertentu, Tuhan ikut membawakan saya dalam rapatnya, saudara-saudara. Waktu kota New York melegalisasikan LGBT, saya disuruh bawa itu kota untuk masuk dalam mahkamah penghakiman, settle dengan ininya, dengan dosa-dosanya. Saya ikut, saudara, membawa kota itu ke mahkamah penghakimannya Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau saudara harus yakin, kalau saudara dipanggil menjadi nabi Tuhan, saudara harus atentif, harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, saudara, apa perintah Tuhan kepada saudara. Saudara diundang rapat sama Tuhan untuk bikin satu rencana apa yang mau Tuhan lakukan di dalam satu bangsa, di dalam satu kota, atau dalam satu umat, saudara-saudara. Karena kita ini adalah partnernya Tuhan. Tuhan gak bekerja sendiri. Kita ini anak-anaknya, tubuhnya, hamba-hambanya. Jadi saudara, dia akan membawa kita dalam rapat, dalam mahkamah surga, atau rapat dalam tahta surga, saudara-saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini, saudara-saudara. Jadi setelah itu, saudara, dua minggu kemudian saya tanya, saya masuk ibadah rumah gitu ya. Saya tanya teman saya, bagaimana dengan pendeta so and so? Saya nggak mau menyebutkan namanya. Wah, saya Hana, dia baru dapat kabar
dokter telah menemukan telah menemukan kanker yang baru di leher sebelah kiri, pokoknya sebelah mana lah begitu. Pokoknya menemukan kanker lagi, saudara. Bukannya malah mundur atau sembuh, tapi kok nambah, saudara-saudara. Ketika saya mendengarkan itu, Tuhan bilang, Hana, itulah seyogyanya pendeta itu mengalami kesembuhan karena dia utus nabi untuk mendoakan saudara-saudara dan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat, tapi dia tidak meresponi, saudara-saudara. Nah, inilah banyak kan nih para gembala-gembala ini seperti ini, saudara-saudara. Banyak sekali, perhatikan saudara ibadahmu, perhatikan kepemimpinanmu. Kalau Tuhan sudah mengirim seseorang kepada saudara, kepada bapak pendeta, jemaat-jemaat mungkin pendoa biasa, ibu sederhana, bukan selebritis prophet gitu ya, atau bukan selebritis nabi gitu loh, atau bukan idol preacher gitu ya, tapi orang biasa di dalam jemaatmu yang Tuhan kirim menyampaikan firman Tuhan. Mungkin dia orang biasa, ibu rumah tangga biasa, tapi dia membawa firman Tuhan, memiliki urapan Tuhan yang dikirim oleh Tuhan kepada jemaat lokal sebagai mata Tuhan, sebagai watchman, penjaga gereja lokal. Karena apa? Ada nabi-nabi lokal, ada nabi-nabi internasional, saudara-saudara, atau nabi bangsa-bangsa. Jadi saudara, saya terlalu percaya bahwa di dalam suatu jemaat pasti ada yang namanya watchman, yaitu nabi-nabi Tuhan yang ditaruh di rumah, di jemaat tersebut untuk saudara menjadi penyambung mata Tuhan, penyambung lidah Tuhan, atau telinganya Tuhan. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah kirimkan seseorang, baik itu mimpi, baik itu sesuatu, nubuatan, atau apapun itu pesan daripada Tuhan, saudara sebagai pemimpin, sebagai pendeta, dengarkan, terima. Saudara-saudara, dan nubuatan tersebut diuji, silahkan diuji. Lebih baik diterima, diuji. Jangan ditolak mentah-mentah. Jangan ditolak sebelum diuji, saudara-saudara. Maka saudara, apa yang terjadi? Hamba Tuhan tadi yang saya bilang yang tadi tersebut, akhirnya Tuhan pukul, saudara. Dengan apa? Memberikan lagi kanker yang lain lagi, saudara-saudara. Apakah dia selamat? Saya katakan dia selamat. Apakah Tuhan mengasihi dia? Saya katakan Tuhan mengasihi dia. Cuma hamba ini tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena apa, saudara? Cuma hamba Tuhan ini, saudara-saudara, anggap remeh yang namanya ibu rumah tangga, anggap remeh namanya seorang wanita yang dikirim Tuhan, gitu ya, membawa firman Tuhan, saudara. Karena saya itu nggak punya platform, saudara. Saya ini berkali-kali tuh mau dikasih gelar pendeta dan saya nggak terima. Tuhan katakan, saya tanya Tuhan, boleh nggak? Tuhan, jangan. Kamu bukan milik gereja, kamu milikku. Kamu adalah milikku. Karena apa? Karena kalau kamu dalam satu gereja, maka kamu akan tunduk kepada kepemimpinan di sana. Tapi kamu beda, Hana. Aku mau supaya kamu available anytime. Ketika aku mengutus kamu, aku ingin kamu selalu bersedia kapan saja, di mana saja. Kalau diutus ke pemerintah, kalau diutus ke satu bangsa, ke satu kota, ke satu jemaat, ke satu gembala, Tuhan mau saya selalu available, selalu sedia, selalu siap sedia. Jadi saudara, kalau saudara cari saya gitu ya di YouTube atau apa, saya nggak punya platform, saya nggak punya followers, saudara. Tapi saya dikenal di surga, saya dikenal oleh malaikat-malaikat, saudara. Kalau kalau surga lagi mau rapat sesuatu yang besar, saya diundang. Dan ketika saya diberikan tugas, saudara-saudara, tugas itu terlaksana, tugasnya selesai, saudara-saudara. Kalau Tuhan mau ada tugas untuk satu bangsa, Cina, Amerika, New York, atau apa saja, saudara, Hawaii, saya lakukan. Tapi semuanya ini tidak saya lakukan di platform atau di YouTube atau di mana. Semua rahasia, saudara-saudara. Semua yang saya lakukan ini karena ini bukan suatu entertainment atau pertunjukan gitu lah, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara adalah sungguh-sungguh nabi Tuhan, saudara pasti saudara harus puas dipakai oleh Tuhan di tempat-tempat tersembunyi, saudara-saudara. Tapi saudara harus taat dan saudara harus melakukannya. Ketika saudara disuruh Tuhan berdoa buat kotamu, doakan kotanya. Saudara mungkin nggak punya platform di YouTube, nggak punya platform di Facebook, nggak punya followers. Tapi bukan berarti saudara tidak valid, bukan berarti saudara bukan nabi Tuhan. Saudara carry presence of God, carry
pengurapan Tuhan. Dan saudara adalah nabi Tuhan, harus percaya. Maka jangan tunggu-tunggu sampai pendeta kasih ordinasi, atau jangan tunggu-tunggu sampai pendeta kasih saudara label di gereja jadi nabi atau memberikan nama gelar gitu ya, Nabi Hannah Hudson. Nggak ada orang yang panggil saya Nabi Hannah Hudson. Saudara, ketika orang bilang gitu saya bilang nggak usah Pak, bilangnya Sister Hannah. Saudara, kenapa? Saya nggak perlu pengakuan manusia untuk melegalisasikan saya, saudara-saudara. Banyak sekali ada satu gereja yang lakukan begitu. Saya bilang tidak perlu. Karena apa? Itu tidak penting buat saya. Tuhan yang paling penting, Tuhan mengenal saya, saudara-saudara, sebagai nabi Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah yang ini adalah merupakan tahun-tahun penuaian. Gereja banyak hamba-hamba Tuhan juga lagi dipukul, saudara-saudara. Kenapa? Apa maksudnya dipukul? Bukan berarti mereka tidak selamat, oke? Mereka adalah tetap, banyak pendeta-pendeta, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka melakukan kesalahan, mereka banyak sudah mencleng-mencleng, suka-sukanya dalam pelayanan gitu ya, suka-sukanya dalam memimpin gitu loh, yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna gitu ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan tradisi itu, hidup dalam tradisi itu. Tapi ya inilah saatnya, guncangan datang, Tuhan merubah fondasi itu, fondasi gereja, saudara-saudara. Kita dibalikkan kepada yang semula lagi, saudara-saudara. Bahwa kepemimpinan di gereja bukan cuma pendeta, tapi ada 5 urapan Kristus di dalam kepemimpinan di dalam gereja yang akan mematangkan gereja bertumbuh secara dewasa, saudara-saudara. Karena kalau satu pendeta saja menggembalakan semua orang, akan terjadi ketidakseimbangan, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Inilah yang Tuhan bilang, keadaan umatku Hana saat ini seperti di 2 Raja-Raja 7. Kalau saudara ya baca di firman Tuhan, 2 Raja-Raja 7, di mana kota Samaria, saudara-saudara, tertutup ya, dikepung oleh tentara-tentara Syria. Saudara, apa yang terjadi? Karena dikepung sedemikian lama, berbulan-bulan, kita nggak tahu, mungkin bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Orang-orang di dalam kota tersebut kelaparan. Tai burung pun menjadi makanan dan mahal harganya, saudara-saudara. Kepala keledai juga menjadi bahan konsumsi makanan yang tadinya tidak dimakan, bahkan dibuang menjadi makanan. Bahkan apa, saudara? Bayi-bayi juga menjadi bahan makanan, konsumsi makanan mereka. Saudara masih ingat 2 wanita, 2 ibu, saudara-saudara, yang memakan bayinya sendiri, saudara-saudara, saling memakan bayinya sendiri, devour each other, saudara-saudara. Yang mereka bikin perjanjian, hari ini 2 ibu, dan ini sangat menjijikkan, sangat menyakitkan hati Tuhan, saudara-saudara. Saudara, dia katakan, seorang wanita bilang, kita makan hari ini anakmu, besok kita makan anakmu yang lain. Saudara, mereka makan 1 anak. Tapi esok harinya ketika mereka mau makan anak yang berikutnya, perempuan yang satu tidak mau, saudara. Curang dia, saudara-saudara. Tidak mengikuti perjanjiannya. Dan dia sembunyikan anak-anaknya. Masih bagus juga lah. Tapi dia guilty, tapi dia juga bersalah. Pemimpin ibu yang satu ini. Ibu pemimpin yang satu ini. Karena apa? Dia memakan anak temannya, saudara-saudara. Jadi dia juga guilty, salah juga, saudara-saudara. Tuhan katakan, Hana, 2 wanita ini adalah gambaran daripada gembala-gembala di dalam umatku. Wah, saya bilang itu ngeri, saya ini apa namanya? Bulu saya ini merinding, saudara, ketika Tuhan mengatakan gitu. Dia singkapkan itu secara rahasia. Waduh, saudara, kalau saudara pendeta mungkin gak enak mendengarnya, saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan, itulah keadaan umatku. Kelaparan rohani terjadi di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Tidak ada nabi diluncurkan, tidak ada rasul diangkat, diakui, tidak ada pengajar, tidak ada penginjil. Mereka disingkirkan. Ada 4 orang leprosi, penyakit leper, saudara, penyakit lepra, penyakit kusta. 4 orang penyakit kusta di luar daripada kota Samaria yang terkepung tersebut. Dan 4 orang kusta ini, mereka bilang gini, mereka juga sedang menanti maut. Karena mereka juga kelaparan, mereka juga sakit. Jadi saudara, karena keadaan mereka yang cukup lama di dalam keadaan penyakit kusta, suatu hari mereka berkata satu dengan yang lain. Dia katakan gini, kalau kita pergi ke kota Samaria, kita akan mati di sana. Kelaparan terjadi. Mereka menyadari, saudara, bahwa di dalam kota mereka sendiri, kota kampung halaman mereka, saudara, ada kelaparan di sana, sehingga mereka nggak mau pergi ke sana, saudara-saudara. Dan dikatakan, kalau kita mati di sini, kalau kita tinggal di sini, nggak berbuat apa-apa, kita juga akan mati di sini. Tapi kita nggak mau mati konyol. Dia katakan,
ada makanan itu di tempat musuh, yaitu di tentara Syria. Mari kita ke sana, pergi ke sana. Mereka tahu musuh itu adalah musuh mereka. Tentara Syria adalah musuh mereka karena mereka orang Israel. Dia katakan begini, kalau kita ke sana, kita ada makanan tapi ada musuh di sana. Tapi mereka katakan gini, marilah kita pergi merendahkan hati. Marilah kita pergi menyerahkan diri kepada tentara itu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus.